Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba menganalisa saham BBYB, Harum, dan ADMR yang hari Jumat kemarin terlihat mulai bergerak naik. Apakah kenaikan ini merupakan awal dari reversal trend? Yuk kita pelajari analisa ini di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham Harum. Saham Harum ini banyak dimintain tolong untuk dianalisa karena memang secara tren dalam beberapa minggu terakhir ini trennya terus bergerak turun. Jadi setelah Harum melakukan stock split, trennya terus bergerak turun, dan kemarin setelah ex-date dividend malah terus melanjutkan penurunan. Tapi bisa kita lihat, satu minggu terakhir ini memang terlihat trennya mencoba untuk bertahan di support 1680. Jadi hari Jumat kemarin Harum masih bertahan di harga 1675, tapi ingat belum berhasil naik kembali di 1680. Dan memang belum terkonfirmasi break dari support ini, tapi belum juga terkonfirmasi bahwa Harum berhasil rebound dari support ini. Jadi tetap masih hati-hati, walaupun mulai terlihat menurun dorongan ke bawahnya, trennya secara umum masih belum bagus. Karena bisa kita lihat trennya masih terus bergerak turun, garis EMA50 pun masih terus bergerak turun. Apabila dalam beberapa minggu ini ternyata garis EMA50 berpotongan dengan garis EMA150, maka trennya akan lebih jelek lagi dalam beberapa minggu ini. Dan garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih terus bergerak turun. Dari data broker summary bisa kita lihat pada perdagangan hari Jumat kemarin, walaupun tidak naik dan turun, terlihat masih ada distribusi. Asing melakukan sedikit distribusi pada perdagangan hari Jumat kemarin. Setelah satu minggu terakhir ini terlihat mulai masuk akumulasi saham Harum. Jadi dari data yang kita dapat, Harum sebenarnya menurut saya masih bisa kita pantau. Karena sudah turun lumayan dalam, ada potensi untuk technical rebound sementara. Jadi apabila teman-teman mau coba entry, bisa lihat pergerakan saham Harum minggu depan. Apabila masih bisa bertahan di atas support 1680, jadi apabila hari Senin depan berhasil naik kembali dan terbentuk candle yang solid hijau, bisa coba entry dengan target jangka pendek itu di 1800. Karena di atas 1680 resisten terdekat itu di 1800. Dan ingat, walaupun berhasil rebound bukan berarti itu menandakan langsung Harum mulai reversal trend. Karena jaraknya masih jauh, di atas 1800 masih ada resisten psikologis di harga 2000. Satu di atasnya masih ada garis EMA 150 dan garis EMA 50 yang harus ditembus Harum untuk mulai bergerak uptrend kembali. Jadi teman-teman bisa punya trading plan, contoh beli di sekitar daerah support di 1680 apabila masih bisa bertahan, target jangka pendek 1800, target jangka menengah di 2000, atau hold saja selama harga ini tidak terlewati, karena selama masih kuat berada di atas support 1680, maka tren Harum mulai sideways. Jadi apabila saham downtrend mulai sideways, selalu saya jelaskan kita bisa pantau pergerakan saham itu. Karena minimal dorongan ke bawah sudah mulai melemah, sehingga ada potensi untuk mencoba reversal trend. Tapi ingat, karena secara tren umum masih belum bagus, apabila kita beli di support dan ternyata turun di bawah support yang kita entry, harus pertimbangkan untuk cut loss. Karena untuk Harum apabila ternyata gagal bertahan di atas support ini, berpotensi lanjut turun menuju support berikutnya itu di 1500. Jadi ingat, tetap harus disiplin dan tahu trading plan yang jelas. Karena resiko masih cukup besar karena secara tren masih belum bagus dan bisa kita lihat belum ada akumulasi besar pada saham Harum ini. Jadi apabila kita beli di support ini, tetap kita harus waspada. Dan berikutnya bisa kita lihat ADMR juga dalam beberapa minggu ini trennya memang terus menurun juga, walaupun penurunannya tidak setajam saham Harum. Dan bisa kita lihat secara tren memang ADMR juga trennya mulai down trend setelah turun di bawah garis EMA 50. Dan saat ini bisa kita lihat mencoba untuk naik kembali di atas harga 1800. Sebelumnya sempat mencoba naik di atas harga 1800, ternyata gagal, sempat turun ke 1650, bisa kita lihat di sini. Satu mencoba bangkit lagi, hari Jumat kemarin naik 6% lebih ke 1785. Tapi ingat, ini belum naik di 1800. Karena sebelumnya ini merupakan resisten 1800, gagal break, sideways, setelah berhasil break baru melanjutkan kenaikan. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini trennya masih bergerak turun.
Dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 6% lebih ini ada akumulasi, dan asing juga terus akumulasi saham ADMR 1 minggu terakhir ini. Jadi pada saat 1 minggu terakhir ini penurunannya masih lanjut, asing terlihat masih terus akumulasi. Jadi ADMR menurut saya menarik untuk dipantau. Apabila mau entry, paling aman adalah lihat ADMR berhasil break harga 1800 atau enggak. Apabila minggu depan berhasil naik di atas harga 1800, bisa coba entry dengan target terdekat di 2000 sampai garis EMA 50 di harga 2085. Dan bisa hold terus selama harga 1800 tidak terlewati. Jadi kita bisa entry apabila break harga 1800, hold saja selama harga 1800 tidak terlewati, atau swing trade, take profit apabila terlihat masih gagal break dari harga 2000 atau garis EMA 50. Karena selama masih gagal break garis EMA 50, tren ADMR masih akan sideways cenderung downtrend. Jadi trennya belum ada tanda-tanda reversal trend selama masih gagal break garis EMA 50. Tapi ADMR menurut saya menarik untuk dipantau minggu depan. Dan entry apabila memang berhasil naik di atas harga 1800. Apabila masih gagal break, hati-hati berarti trennya masih ada potensi untuk melanjutkan penurunan. Sama seperti di sini bisa kita lihat sebelumnya turun mendekati support 1800 karena sebelumnya ini merupakan support, berhasil rebound, mencoba naik di atas harga 2000 ternyata gagal break dan melanjutkan penurunan. Jadi tetap harus hati-hati karena secara tren jangka menengah ADMR trennya juga masih bergerak downtrend. Jadi selalu saya ingatkan tanpa bosan-bosannya apabila kita beli saham downtrend, tetap harus sangat waspada karena potensi untuk turun akan lebih besar daripada potensi untuk bergerak naik. Berikutnya, BBYB bisa kita lihat hari Jumat kemarin juga naik 2% lebih ke harga 1100. Dan BBYB juga trennya hampir mirip dengan Harum, bergerak downtrend untuk tren jangka menengah. Dan 1 minggu terakhir ini bisa kita lihat BBM mulai bergerak sideways kembali. Bisa kita lihat pada bulan Mei, BBB sempat turun lumayan dalam menyentuh harga 1200, mulai sideways, mencoba untuk break harga 1400, gagal break, turun kembali ke 1200, ternyata gagal bertahan dan melanjutkan penurunan. Jadi ini bisa kita jadikan pengalaman, apabila saham downtrend mulai sideways bisa kita pantau untuk swing trade, pertimbangkan untuk take profit apabila gagal break resisten, dan ternyata apabila support yang kita entry ternyata terlewati, harus hati-hati karena potensinya lebih besar untuk melanjutkan penurunan. Dan untuk BBYB turun dari 1200 ke 1050 mulai sideways kembali. Jadi sekarang support di 1050, resisten di 1200. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini trennya masih bergerak sideways. Nah untuk BBYB bisa kita lihat pada perdagangan hari Jumat kemarin naik 2% lebih, ada sedikit akumulasi. Dan asing juga terlihat masuk akumulasi dalam 1 minggu terakhir ini. Jadi saham BBYB menurut saya juga masih bisa dipantau untuk swing trade. Apabila teman-teman belum sempat entry, bisa tunggu di sekitar harga 1050 sampai harga 1100 ini. Dengan target jangka pendek di 1200 atau hold saja menurut saya selama masih bertahan di atas harga 1000. Dengan syarat teman-teman memang beli di sekitar harga 1050 sampai 1060. Jadi bisa hold selama tidak tembus di bawah harga 1000. Karena ini merupakan support psikologis untuk BBYB di harga 1000-nya. Jadi selama masih kuat di harga 1000, teman-teman beli di harga 1050, lossnya masih tidak besar sehingga masih ada potensi untuk rebound. Dengan target jangka pendek tetap di 1200, apabila berhasil break baru target berikutnya itu di 1400. Dan ingat, ini belum kita konfirmasi uptrend walaupun berhasil rebound dari support dan melanjutkan kenaikan. Untuk BBYB bisa kita lihat garis EMA 50 masih di sekitar harga 1470 dan garis EMA 150 masih di 1675. Jadi selama masih gagal naik di atas kedua garis ini, trennya masih akan sideways cenderung downtrend. Jadi belum terkonfirmasi uptrend walaupun naik lumayan tinggi dari 1000 ke 1600-an. Tetap saja apabila gagal break masih ada potensi untuk balik turun kembali. Jadi tetap harus waspada karena secara tren jangka menengah BBYB juga trennya masih bergerak downtrend. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.